Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya, diriwayatkan, anna Umar, sesungguhnya Sayyidina Umar itu bin Khattab radhiyallahu anhu, kataba ila ummalihi, menulis surat kepada para pegawainya, Pegawainya di mana? Tidak ada keterangan di situ. Di sini ada syarahnya, fi atrafil bilad, di semua sisi-sisi daerahnya. Apa tulisannya Sayyidina Umar itu? Muru, perintahkan kamu sekalian al-aqariba, para kerabat, ayyatazawaru, untuk mereka saling menziarahi. Tapi maknanya menziarahi di situ kan tidak ada di situ. Menziarahi jarang-jarang. Untuk menziarahi jarang-jarang. Karena apa? Karena menziarahi jarang-jarang itu akan menyebabkan yang namanya kasih sayang. Akan menyebabkan kasih sayang. Faham ini? Wala yatajawazu, janganlah sampai melampaui batas. Maknanya itu apa? Janganlah bertempat tinggal, tinggal berada di satu tempat. Jadi kalau misalnya kita ziarah ke rumahnya orang itu, ya jangan terus diziarahi, nanti pindah sini, nanti pindah sana. Paham? Kenapa Sayyidina Umar mengatakan seperti itu? Wa inna ma qala dzalika, hanya saja Sayyidina Umar mengatakan hal tersebut li'anna tajawura yujibut tazahumah, karena berdekatan terus bareng itu bisa menyebabkan ittizaham. Ittizaham itu apa? Apa ini? Bisa pertikaian, bisa tanafus. Apa tanafus? Berlomba-lomba alal hukuki, atas hak-hak. Warubama yurithul wihsyata, dan terkadang bisa menyebabkan apa? Wihsyah. Wihsyah itu apa? Kegelisahan. Wa qati'atir rahim. Yurithul wihsyata wa qati'atir rahim, dan memutus tali silaturahmi. Itu ya. Sampai penting-pentingnya Sayyidina Umar nulis kepada seluruh pegawainya. Karena pada zaman Sayyidina Umar ini, beliau yang pertama kali buat semuanya. Paham ya? Buat gubernur, buat tentara, buat gaji, buat konun, undang-undang, semuanya Sayyidina Umar. Makanya kalau dikatakan yang tidak ada zamannya Nabi itu sesat, naudzubillah min dzalik, Sayyidina Umar itu ya apa? Ya, sebelum itu tidak ada. Sayyidina Abu Bakar itu dinamakan Amirul Mukminin. Kenapa kalau dikatakan Amirul Mukminin? Karena ketika beliau mengumumkan tentang wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan bahwasanya aku ini adalah pimpinan dari kamu orang-orang yang beriman. Sejak itu dikenal Amirul Mukminin, pemimpin orang yang beriman. Faham? Tidak ada gubernur, tidak ada ini, tidak ada menteri, tidak ada ini, gitu ya. Tapi zaman Sayyidina Umar ada. Faham ini? Sampai nulis seperti itu Sayyidina Umar. Kemudian sekarang masuk pada hak yang berikutnya, walidaini wal waladu wal waladi, hakul walidaini wal waladi, hak milik kedua orang tua dan hak milik seorang anak. Ya. La yakhfa, ketahuilah sesungguhnya la yakhfa, tidaklah samar masalah ini kepada siapa? Ala ahadin, kepada satupun dari mereka makhluk manusia. Tidak ada
yang tersamarkan tentang masalah ini. Annahu, sesungguhnya idza ta'akkada hakul qarabati, jika telah menjadi kuat hak kekerabatan, warrahimi, hak kerohiman, fa'al soko al arhamu, maka yang paling dekat itu rohim-rohim, wa amassaha, dan yang paling pentingnya dari rohim-rohim apa itu? Al wiladatu, kelahiran. Ya, karena kalau sudah kelahiran tidak bisa hilang. Anak itu tidak bisa dihilangkan, selamanya akan jadi dia. Kan anak dia ya selamanya. Tapi kalau ya semoga selamat, istri, suami itu bisa lepas dengan apa? Dengan lafadz, kan gitu kan? Makanya dikatakan di sini oleh Imam Ghazali, yang paling nempel, al-soko itu menempelkan, yang paling nempel dari kekerabatan dan yang paling penting dari bentuk-bentuk kekerabatan apa? Al-wiladatu, kelahiran. Maka fayatadha'afu ta'aqqudal haqqi fiha, maka menjadi berlipat kekuatan hak fiha, di dalamnya apa? Di dalamnya wiladah. Faham ini? Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lam yujzi waladun walidahu, tidak akan pernah mencukupi anak terhadap orang tua. Artinya apa? Anak itu tidak akan mampu membalas jasa orang tua secara penuh. Ya cuma ada keutamaan-keutamaan yang diajarkan oleh Nabi, diantaranya siapa orang yang dengarkan adzan, kemudian setelah itu dia mengucapkan Rabbighfirli wal walidayya, Rabbighfirli wal walidayya, Rabbighfirli wal walidayya, Rabbighfirli wal walidayya, Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 5 kali mengucapkan doa seperti itu, maka ketika itu dia terhitung berbakti kepada kedua orang tua. Artinya itu kan bukan aslinya gitu loh. Paham enggak? Itu cuma keutamaan. Ya seperti gambaran gini. Orang misalnya dia itu baca Al-Qur'an penuh. Wes, ndak usah baca Al-Qur'an aja, ente baca Al-Fatihah 3, Al-Ikhlas 3 kali. Kan seperti bacaan satu Al-Qur'an. Ya sudah, enggak. Itu dari keutamaan saja. Artinya kalau pahala aslinya ya menang sini Al-Qur'an penuh. Paham enggak? Ya sama seperti ini. Tidak akan mampu katanya Nabi seorang anak itu membayar berbakti kepada orang tua secara penuh. Oh ada caranya, diantaranya yang itu ucapan tadi itu Rabbighfirli wal walidayya itu 5 kali ketika selesai adzan ya. Maknanya di sini tidak akan pernah mencukupi dengan kebaikannya. Itu yang pertama. Anak tidak akan mampu mencukupi kebaikan orang tua. Kalau ibaratnya dibayar gitu loh. Berapa dulu beri pempes ana, berapa dulu nyusui ana, berapa dulu beri makanan anaknya. Misalnya ketahuan ya. Oh, semuanya itu sampai ente jadi besar ini butuh uang 100 juta, dibayar enggak kurang Mas ya. Masih kurang. Gitu maksudnya. Itu makna yang pertama. La yukafi'uhu bi ihsani, tidak akan mampu memenuhi dengan kebaikan itu orang tua. Yang kedua, wa ghadha'a haqqihi, dan pemenuhan haknya orang tua tidak akan bisa. Pemenuhan haknya orang tua tidak akan bisa. Itu pemenuhan hak, ya, haknya orang tua dipenuhi semuanya untuk bakti. Sekarang orang itu bunuh orang itu kena kisos, orang tua enggak, meskipun dosa, ya. Tapi bukan untuk memberikan syaja'ah, untuk memberikan semangat supaya bunuh, bukan. Maknanya di sini ente harus tahu, bunuh saja yang harusnya kena kisos, kalau orang tua yang melaksanakan tidak kena. Naudzubillah min dzalik, bukan untuk bunuh loh ya ini ya. Paham enggak? Bukan untuk memberikan semangat supaya bunuh orang, enggak, bukan. Maknanya ini loh besarnya orang tua, haknya orang tua sama anak itu. Paham ini? Di syarahnya disebutkan di sini wal ummu
ibu mithluhu bitariqil aula. Ibu semisalnya itu bahkan lebih utama. Faham ini? Nah, juga di sini misalnya lebih, misalnya ini Bapak ini bukan apa ini, bukan orang tua, nah tapi kakek, nenek, buyut, ke atas, apalagi cicit, dawa sampai ndukul itu sama. Wa mithluhuma, dan semisalnya kedua orang tua siapa? Al ajdad wal jaddat. Siapa? Kakek-kakek, nenek-nenek, asal kaminan nasab, dari nasab. Kalau susuan enggak? Susuan enggak? Dari nasab toh, dari nasab. Iya. Kakek, nenek sama. Termasuk apa? Termasuk apa? Mertua. Mertua itu sama. Iya. Karena orang tua itu ada 3. Orang tua itu ada 3. Yang pertama, dia yang melahirkanmu. Dia yang melahirkanmu. Itu orang tua. Yang kedua, dia yang menikahkan anak perempuannya denganmu. Ya lek wedok, dia yang menikahkan anak laki-lakinya denganmu. Sapa? Mertua. Yang ketiga, yang termasuk orang tua, dia yang ngajarkan ilmu yang manfaat kepada dirimu. Ngajarkan ilmu manfaat, ilmu agama. Iya. Tapi tetap masalah-masalah yang lain-lainnya tidak boleh. Dapat warisan tidak ada. Ini dari segi haknya. Dari segi haknya. Makanya dikatakan apa? Albirru salaf. Albirru salaf. Kebaikan itu akan turun-temurun. Lek bosone kita orang, karma. Karma itu ada. Karma itu ada. Sebagaimana ente berbuat baik kepada ente punya guru, sebagaimana ente berbuat baik kepada mertua, sebagaimana engkau berbuat baik kepada orang tua, seperti itu kalau ente punya anak nanti. Ente jadi orang tua, seperti ente dulu sama orang tua ya apa? Ente sekarang jadi mertua, bagaimana dulu ente sama mertua? Ente sekarang jadi guru, bagaimana dulu ente sama guru ente? Seperti itu yang akan ente dapatkan. Faham ini? Itu udah awalnya ngomong bapakmu loh, bapakmu, ya bapakmu pisan. Iya, ibumu kalau nyocot, lo ibumu, ya ibumu pisan. Makanya orang nikah itu bukan menikah sama laki perempuan saja, orang nikah itu nikah dengan keluarganya. Orang nikah itu sama keluarga. Maksudnya apa? Ya ente nikah sama keluarganya dia, bukan sama perempuan itu. Lo maksudnya iya, ente yang halal untuk berhubungan badan ya sama perempuan itu, tapi hakikatnya nikah semuanya nggak iso. Iya, makanya perlu di bibit, bebet, dan bobot. Jadi kalau orang kurus, bobotnya kurang. Enggak, bobot kualitas ya nih ya, kualitas, bukan bobot awak. Bobot awak ya lemu. Ngentai belonjo ya. Hatta yajidahu, sampai dia mendapatkannya ya. Mamlukan, sampai dia mendapatkan seorang budak, fayashtarihi, dia membelinya, fayatikuhu, dia membebaskannya. Artinya apa? Bukan berarti ente beli budak dibebaskan itu berarti sama, itu bukan. Artinya apa? Sampai terbebaskan dari perbudakan karena sebab pembelian dan semisalnya. Itu karena budak itu dihitung seperti tidak ada. Karena kenapa kok Nabi menyatakan seperti itu? Karena memang aslinya budak itu terhitung tidak ada. Maksudnya tidak ada itu ya apa budak? Kok sekarang tidak ada ya? Dulu. Budak kan ada kan dulu kan? Kok dikatakan seperti tidak ada budak? Iya.
Budak itu tidak ada apa? Tidak ada hak dia. Dia tidak punya hak. Iya. Karena orang lain yang memanfaatkannya. Itu. Jadi gambarannya gini, kalau ngertikan itu gini, tidak akan bisa memenuhi seorang anak kepada orang tuanya sampai dia mendapatkan seperti tidak adanya, sampai-sampai seperti tidak adanya seorang budak hak atas dirinya. Gitulah. Paham ini? Berarti kalau anak bebaskan budak, kan orang budak itu ibaratnya seolah-olah tidak ada orang kan? Kosong dia. Kosong dari apa? Kosong dari hak. Paham enggak? Ketika anak bebaskan ini budak, baru dia menjadi orang merdeka, baru dia memiliki hak. Paham? Kalau masih jadi budak, tidak punya hak dia. Punya apa? Kewajiban toh. Kewajiban dia punya. Hak tidak ada. Tidak terhitung dia. Sampai katanya Nabi, sampai seorang budak, sampai dia mendapatkannya seorang budak, membelinya dan dia membebaskannya, baru dia dapat ini. Seperti apa? Gambarannya orang tuain loh. Contohnya Nabi ya, budak dihitung ada apa enggak? Kapan ketika adanya? Orang beli dia, dibebaskan, baru dia jadi manusia seutuhnya. Berkat siapa? Siapa? Sayyidnya Atik. Faham ini? Orang tua sama seperti itu. Maknanya di sini, orang tua menjadi penyebab adanya itu anak secara maknawi. Gitulah. Ngerti maksudnya hadis ini ya? Jadi mau sampai apa? Mewarisi kan? Mu'tik, orang yang bebaskan budak, dapat dia warisan. Kalau ada warisannya, ini bekas budak meninggal, makanya maula terus gitu, maula Bilal. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar yang bayari, cuma di atas namakan Rasul yang bebaskan itu. Makanya Rasul disebutkan Maula Bilal. Maula Bilal maksudnya apa? Yang bebaskan itu Bilal. Paham enggak? Jadi maknanya gini, anak itu tidak akan mampu untuk membayar kebaikan itu orang tua sampai seolah-olah bagaimana itu budak yang tidak ada nilainya, artinya tidak punya hak sama sekali, sampai dia beli sama seseorang, dibebaskan, baru muncul. Seperti itu orang anak kepada orang tua. Artinya apa? Secara maknawinya tidak ada ini anak. Dari mana adanya anak? Setelah adanya orang tua. Sebelum adanya orang tua tidak ada. Meskipun yang hakikat adalah Allah yang menciptakan. Seperti gambarnya budak. Makanya pantas Habib Ali mengatakan, ketika aku ini masih hidup, aku ini di hadapan ibuku seperti budak. Kalaupun ibuku bawa aku ke pasar dijual, anak katakan anak budaknya ibu. Nggak anak katakan anak-anaknya bukan budaknya, nggak anak katakan sebagai budak. Ya ini maknanya. Paham nggak? Karena dia tidak punya hak sebetulnya. Gitu loh. Yang paling dekat sama pikiran kita, otak kita misalnya. Ini lahir tahun berapa? Oh, anak lahir tahun 90, Beb. Ya khair. Ini tahun 89 di mana? Tidak ada. Apalagi 87, apalagi zamannya Gestapo. Tidak ada. Di mana ente? Tidak ada. Siapa yang mengadakan? Ya Allah, ya ngomong Allah ya biar kabeh aja ngomong wis kan. Yang mengadakan itu adalah Allah, Beb, orang tua kita. Ya mesti itu lah, masuk kamu duduk ke langit mau rumah tuh jeblak ngono kan, ada perantara kan gitu kan. Nah
Setelah ada orang tua laki perempuan nikah muncul inti. Seperti itu. Budak itu dulunya tidak punya hak sama sekali, kewajiban tok yang ada. Tapi setelah dia dibebaskan, dia punya hak. Kapan munculnya haknya dia? Ketika ada si sayyid, ketika adanya si mu'tik, orang yang bebaskan. Paham? Begitupun anak ini, kenapa kok tidak bisa membalas kebaikan orang tua? Karena apa? Karena dia penyebab wujudnya kita secara maknawi. Maknawinya ya Allah Subhanahu wa taala. Cuma adanya kita orang ini ya perantara orang tua. Gitu loh. Paham ini? Kalau Ibn Arabi mengatakan lain. Ini dibahas panjang ini hadis ini. Dibahas cukup panjang. Ibn Arabi mengatakan orang tua itu mengeluarkan anak dari tidak mampu kepada mampu. Dari yang tidak mampu kepada mampu. Karena Allah memasukkan janin, karena Allah memasukkan janin ke dalam perut ibu, si janin ini tidak mengerti apa-apa. Maka kedua orang tua memaksanya sampai Allah memunculkan kemampuan, pengetahuan, sehingga pada akhirnya anak itu bisa mandiri. Anak itu bisa mandiri. Faham ini? Semuanya dengan kebaikan, kekuatan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Sebagaimana budak yang tidak memiliki kemerdekaan, ketika dia dibebaskan, dia mampu memiliki kekuatan kemerdekaan dalam dirinya. Itu, paham ini ya? Makanya yang kontan itu langsung naudzubillah min dzalik, uququl walidain, kontan. Dosa itu dibalaskan oleh Allah, diantaranya adanya di surga, di akhirat. Tapi ada dosa sebelum di akhirat yang dia terkena juga di dunia. Apa itu? Uququl walidain. Jadi sebelum dia mendapatkan siksaan yang ada di neraka, di nerakanya Allah Subhanahu wa taala di akhirat, di dunia dia merasakan tidak ada berkahnya, tidak ada ininya. Bahkan di dalam kitab apa? Risalatul Jami'ah, ketika beliau Ahmad bin Zain menjelaskan tentang masalah maksiat anggota tubuh, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat semuanya. Ada satu maksiat, kalau seseorang berbuat maksiat ini terhitung seluruh badan berbuat maksiat. Apa? Uququl walidain, naudzubillah min dzalik. Faham ini? Bukan main-main itu orang tua itu ya. Makanya kalau masih punya orang tua itu bagaikan azimat, jimat, ya, azimat. Kalau tidak ada ya apa sudah? Ya doakan ya. Wala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima wakhfid lahum janahad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qul, katakan, rabbirhamhuma, ya Allah rahmati kedua orang tuaku, rabbirhamhuma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana dia telah memelihara aku ketika kecil. Doakan doanya.
Tidak ada satu aturan di dalam syariat ini yang diperinci oleh Allah kecuali apa? Uququl walidain. Ya kan? Apa? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Wis. Selesai? Enggak. Imma yablughanna kibara ahaduhuma au kilahuma. Yang pertama, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan engkau bentak. Jangan engkau katakan uff. Jangan engkau bentak. Dan jangan apa? Wa taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Katakan kepada kedua orang tua dengan perkataan yang baik. Jangan ngomong Jawa itu gawe basa. Kalau tidak bisa basa yang gunakan bahasa Indonesia. Iya. Kemudian apa? Wakhfid lahuma janahadzul. Jangan kamu merengek gini. Ikhfad gini no. Diatur di dalam syariat, dalam Quran loh. Padahal Quran ini koridornya biasanya global, diperinci di hadis. Tapi untuk ini diperinci sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Besarnya haknya orang tua kepada diri kita. Gitu lah. Faham ini? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau dia sudah meninggal dunia, doakan. Faham? Itu makanya. Ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.